Sword of Coming, episode 132. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Saat fajar menyingsing, sebuah kereta kuda berhenti di luar kediaman klan Yuan. Yulu dan Xie menunggu di samping kereta kuda dengan barang bawaan mereka di punggung, sementara Cui Chan berjalan keluar dari kediaman sambil menguap malas. Ia mengenakan jubah berwarna gading dengan bahan dan jahitan yang istimewa, dan di belakangnya, seorang anak laki-laki dengan raut wajah sedih dan enggan. "Kita mau kemana, Tuan Muda?" Yulu tak kuasa menahan diri untuk bertanya. "Aku akan membawamu menimba ilmu di negeri Sui Besar. Kalian berdua memang ditakdirkan menjadi murid Akademi Tebing Gunung," jawab Cui Chan dengan nada malas. Yulu dan Xie bertukar pandang dengan bingung saat mendengar ini. Kusir kereta adalah salah satu mata-mata Kekaisaran Li Agung, dan ia duduk dengan tenang di bagian depan kereta. Cui Chan membungkuk untuk mengangkat tirai yang menutupi pintu masuk kereta, lalu tiba-tiba berbalik dan memberi instruksi, "Suruh Wang Yifu datang dan menggantikanmu sebagai kusir. Kau tetap di Kabupaten Mata Air Naga dan terus awasi Gang Berkuda Naga dan Gang Bunga Aprikot." Mata-mata itu mengangguk sebagai jawaban, lalu turun dari kereta dan pergi dalam diam. Sekitar 15 menit kemudian, Wang Yifu tiba menggantikan kusir. Yulu menatap lurus ke depan dengan ekspresi tenang, sementara tatapan dingin terpancar di mata Xie, dan ia tampak tidak terlalu menyukai Wang Yifu. Wang Yifu adalah orang yang ditugaskan untuk membunuh Song Yuzhang. Ia pernah menjadi jenderal Kekaisaran Lu, tetapi ia tidak ditawan oleh Kekaisaran Li Agung, juga tidak diintegrasikan ke dalam militer Kekaisaran Li Agung. Sebaliknya, ia telah menjadi anjing peliharaan pribadi bagi Ibu Song Jixin, dan sekarang setelah ia diasingkan ke istana musim semi abadi, majikan Wang Yifu telah berubah darinya menjadi Cui Chan. Karena mereka sedang melewati jalan resmi, kereta kuda yang mereka tumpangi cukup besar dan luas, cukup untuk mereka bertiga. Namun, Cui Chan meminta Yulu dan Xie untuk duduk di luar, sementara ia sendiri yang menempati kereta yang luas itu. Tak lama kemudian, suara bacaan terdengar dari dalam kereta. Cui Chan adalah guru kekaisaran yang dihormati di Kekaisaran Li Agung dan bisa dibilang pemain Go terbaik di seluruh benua, namun ia harus membacakan petikan-petikan dari buku anak-anak ini setiap hari, dan itu sungguh pemandangan yang lucu. Kereta kuda itu berjalan keluar kota melalui gerbang timur, dan Cui Chan mengangkat tirai untuk melihat kantor daerah yang baru dibangun di dekat gerbang timur. Saat ini, baru fondasi kantor kabupaten yang terbentuk, dan di bawah pengawasan pejabat kabupaten, para pekerja kasar yang didatangkan dari kota sibuk bekerja, menimbulkan kepulan debu di seluruh gerbang timur. Cui Chan menurunkan tirai dengan ekspresi muram. Setelah meninggalkan kota, kereta kuda itu berjalan di sepanjang jalan resmi selama kurang lebih 2 jam sebelum Cui Chan memerintahkan Wang Yifu untuk menghentikan kereta. Cui Chan kemudian keluar dari kereta sebelum berjalan menuju sebuah bukit kecil sendirian, tempat Cui Mingguang dari Akademi Lakeview telah menunggunya cukup lama. Begitu melihat Cui Chan, Cui Mingguang segera membungkuk hormat. Cui Chan berdiri di puncak bukit sambil menatap kota. Sayangnya, mengingat betapa drastisnya penurunan basis kultivasinya, ia tidak lagi memiliki penglihatan yang cukup untuk melihat kota dengan jelas. Butuh waktu bagi Gunung Cloud Drape untuk ditetapkan sebagai gunung utara Kekaisaran Li Agung kita, jadi kemungkinan besar itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Namun, pembangunan akademi baru di Gunung Cloud Drape harus dilanjutkan, dan akan selesai setidaknya dalam waktu setengah tahun. Tenang saja, kau telah mengambil risiko besar di sini dan hampir kehilangan nyawamu, jadi aku pasti tidak akan mengingkari janjiku kepadamu. Setelah akademi ini dibangun, kau akan diangkat sebagai wakil kepala gunung. Setelah itu, Kekaisaran Li Agung pasti akan melakukan segala daya upaya untuk mendukung akademi baru ini agar lebih layak daripada Akademi Tebing Gunung untuk menjadi salah satu dari 72 akademi Konfusianisme. Cui Minghuang merasa lega mendengar hal ini, dan dia bersumpah dengan ekspresi penuh tekad, "Aku tidak akan mengecewakanmu, Patriark yang terhormat." Cui Chan mengabaikan janji Cui Minghuang dan melanjutkan, "Aku serahkan bocah porselen itu padamu. Setelah akademi baru dibangun, suruh dia belajar di sana. Jika tidak ada halangan apapun, kultivasinya akan berkembang dengan sangat lancar. Bahkan, dia mungkin bisa mencapai 5 tingkat tengah dengan kecepatan yang luar biasa cepat, jadi kau harus siap secara mental. Kusarankan kau menyembunyikannya agar dia tidak terpapar dunia luar terlalu dini.
Aku dengan cermat memilih pecahan-pecahan porselen dari porselen gunung itu, dan butuh banyak waktu dan tenaga untuk menyusun pecahan-pecahan porselen itu menjadi sosok porselen yang berjiwa. Dia tak lebih dari tumpukan porselen bekas, namun kini hampir tak bisa dibedakan dari orang yang hidup, dan karyanya adalah puncak dari karya hidupku, ditambah sedikit keberuntungan, jadi kau harus menjaganya. Aku tidak bermaksud membuat keadaan terdengar lebih buruk dari yang sebenarnya, tetapi intinya, aku mempercayakannya sepenuhnya kepadamu sekarang karena aku tak lagi mampu menjaganya sendiri. Cui Minghuang diliputi emosi saat ia menangkupkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam. Tenang saja, Patriark, aku pasti akan memperlakukannya seperti darah dagingku sendiri. Cui Chan tampak agak lelah ketika berkata, selain Song Changjing, kau bisa mengurus 2 kelompok mata-mata di kota ini sesukamu. Aku sudah bicara dengan mereka sebelumnya, jadi mereka pasti akan menuruti perintahmu. Lagi pula, kapanpun kau punya waktu luang, pergilah dan mengobrol dengan Pak Tua yang dari toko obat keluarga Yang. Si tua bangka itu sangat adil dalam segala hal yang dilakukannya, dan dia tidak pernah mementingkan konsep seperti baik dan jahat, atau musuh dan sekutu. Cobalah dan yakinkan dia untuk setuju bertransaksi denganmu. Soal Ruan Qiong, aku sarankan kau menjauh darinya. Saat ini, 4 marga dan 10 klan di 4 keluarga, 10 klan, dan gang daun persik semuanya terpecah belah, dan mereka tidak lagi sekompak dan sekompak dulu. Pastikan untuk mengawasi klan Li, klan tempat Li Xisheng berasal. Sedangkan untuk tuan muda kedua klan Li yang arogan, Li Baozhen, setelah pendukungnya jatuh, dia tidak akan terdorong kembali ke titik awal, tetapi ini akan memberinya pelajaran tentang betapa mudahnya situasi di ibu kota berubah dan tak terduga. Kamu boleh memilih salah satu dari 2 saudara itu, tapi kamu hanya boleh memilih satu. Sedangkan Wu Yuan, kamu boleh berinteraksi dengannya sesukamu, tapi tetaplah pada urusan resmi dan jangan terlalu dekat dengannya. Meskipun Cui Chan adalah seorang pemuda tampan, Cui Minghuang terseret oleh ilusi bahwa ia berdiri di hadapan seorang lelaki tua yang lelah dan letih yang telah menjalani 10 kehidupan. Ekspresi hati-hati muncul di wajah Cui Minghuang saat dia bertanya, mungkinkah Wu Yuan adalah? Cui Chan sedikit membungkuk saat menuruni bukit, lalu mengangguk dan menjawab dengan suara letih, dia melayani Yang Mulia. Yang Mulia selalu cenderung memilih orang-orang seperti dia yang berasal dari keluarga sederhana, namun cerdas, bercita-cita tinggi, dan memiliki kesabaran yang luar biasa. Di saat yang sama, mereka semua memiliki kekurangan fatal masing-masing, yang membuatnya mudah dikendalikan oleh Yang Mulia. Ekspresi tercerahkan muncul di wajah Cui Minghuang setelah mendengar ini. Begitu. Pantas saja aku merasa ada yang tidak beres saat kau berbicara denganku di kediaman leluhur klan Yuan. Baru setelah kejadian itu aku menyadari bahwa itu pasti karena Wu Yuan hadir. Cui Chan menghela napas pelan, dan alih-alih menyembunyikan kebenaran, ia mengungkapkan, di kediaman leluhur klan Yuan, aku memberinya kesempatan. Dulu, ia pernah membocorkan segala macam informasi sepele kepada Yang Mulia, tapi aku menutup mata terhadap semua itu. Namun, jika dia memilih untuk membocorkan rahasia itu kepadanya setelah meninggalkan istana, maka dia akan menyegel nasibnya sendiri. Jika seorang murid berani mengkhianati gurunya, maka sang guru sepenuhnya berhak untuk membunuh murid itu. Cui Minghuang tidak memberikan tanggapan atas hal ini. Cui Chan menepuk pundaknya sambil merenung, aku punya harapan besar padamu. Kalau tidak, aku tidak akan menceritakan semua ini padamu. Saya merasa tersanjung sekaligus takut, jawab Cui Minghuang sambil tersenyum kecut. Kamu bisa berhenti di sini, tidak perlu menemaniku lebih jauh. Cui Chan mempercepat langkahnya menuruni bukit. Setelah berjalan sekitar selusin langkah, dia berbalik sambil tersenyum dan berkata, kamu orang pintar, jadi aku yakin kamu berpikir bahwa mengingat bagaimana aku memasang perangkap untuk Wu Yuan, aku pasti memasang perangkap untukmu juga. Sejujurnya, kau tidak salah. Memang benar begitu. Tapi soal di mana jebakannya dan kapan kau harus membuat pilihan yang menentukan hidup atau matimu, itu sesuatu yang harus kau renungkan sendiri. Cui Minghuang terkejut mendengarnya, namun tidak menunjukkan rasa marah. Sebaliknya, matanya dipenuhi tekad dan antisipasi saat ia menjawab, aku sudah membaca semua buku yang perlu kubaca, jadi disinilah kebahagiaan hidupku selanjutnya. Cui Minghuang berbalik dan menatap kereta kuda di kaki gunung, menyelipkan tangannya ke lengan baju sambil merenung, tentu saja, kau memang membutuhkan ketiga jenis murid itu. Cui Minghuang, Wu Yuan, dan bocah porselen itu sudah lengkap. Mulai sekarang, kita berempat akan berpisah dan melihat takdir apa yang akan menanti kita. Saat berjalan, Cui Chan tiba-tiba menggigil dan bergumam dalam hati, dengan kepribadian Chen Pingan, jika suatu hari dia tahu kebenarannya, dia pasti akan menghajarku sampai mati tanpa berpikir 2 kali.
Secercah kesedihan dan kecemasan muncul di wajahnya saat ia melanjutkan, yang paling menyebalkan adalah seorang guru sepenuhnya dibenarkan untuk membunuh muridnya. Tidak, aku tidak bisa membiarkan diriku mengalami nasib buruk seperti itu. Aku harus memikirkan cara untuk keluar dari masalah ini. Tiba-tiba, senyum tersungging di wajah Cui Chan, dan ia mulai berjalan menuruni bukit dengan riang sambil terkekeh dalam hati. Aku bisa saja menyalahkan sepenuhnya pada guru kekaisaran Li Agung. Aku Cui Dongshan, bukan Cui Chan. Tubuh yang ia gunakan saat ini adalah tubuh yang ia anggap sebagai harta yang sangat berharga. Tubuh itu murni dan tak ternoda, tetapi inang aslinya lahir dengan disabilitas mental, dan ia meninggal dunia bahkan sebelum mencapai usia 6 tahun. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Selama bertahun-tahun, Cui Chan telah memurnikan tubuhnya menggunakan teknik rahasia untuk mengubahnya menjadi wadah yang dapat dengan mudah dirasuki untuk sementara waktu, seperti penginapan yang bisa ditinggali. Jewel Small World sangat penting baginya karena menyangkut katalis pencapaian daunnya, jadi dia harus memasuki dunia kecil itu secara langsung, dan itulah sebabnya dia mengeluarkan wadah ini dan merasukinya dengan sebagian jiwanya. Akibatnya, ada 2 Cui Chan di dunia ini, satu tua dan satu muda. Cui Chan tua tetap tinggal di ibu kota Kekaisaran Li Agung untuk terus melayani sebagai guru kekaisaran, mengawasi urusan dari jauh, sementara Cui Chan muda memasuki kota dan tinggal di kediaman leluhur klan Yuan untuk berjaga-jaga jika terjadi hal-hal tak terduga. Tentu saja, jauh di lubuk hatinya, Cui Chan juga memiliki tujuan sekunder, yaitu menyaksikan kematian Qi Jingchun dengan kedua matanya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia ingin mengalahkan Qi Jingchun secara adil. Akan tetapi, apa yang Cui Chan sama sekali tidak antisipasi adalah bahwa ia akan kalah telak terhadap Qi Jingchun, dan itu baru awal dari penderitaannya. Setelah Qi Jingchun meninggal, ia dicari oleh orang tua yang konon sudah meninggal di hutan kebajikan, yang dengan santai memutuskan hubungan antara dirinya dan tubuh aslinya dan menjatuhkan hukuman padanya, memaksanya untuk membaca beberapa buku yang sama setiap hari. Yang lebih konyol lagi, tidak satu pun dari buku-buku itu yang ditulis oleh lelaki tua itu. Lebih parah lagi, ia telah membuat keputusan yang sangat absurd, mengutuk Cui Chan untuk menjadi murid Chen Ping'an. Apa yang bisa saya pelajari dari Chen Ping'an? Membakar tembikar atau membuat arang? Adapun apa sebenarnya yang dipikirkan orang tua itu adalah sesuatu yang hanya surga yang mengetahuinya. Lelaki tua itu tidak pernah meraih gelar sarjana yang tinggi di dunia sekuler, tetapi ia pernah menduduki peringkat keempat di kuil Konfusianisme. Saat itu, ia benar-benar berada di puncak kekuasaannya. Orang-orang berebut membawa patung dewanya ke kuil sebagai tanda penghormatan, dan bahkan lelaki tua itu sendiri tak mampu menghentikan mereka. Akan tetapi, Cui Chan selalu merasa bahwa lelaki tua itu cukup senang dengan apa yang terjadi pada saat itu, dan dia tidak pernah melakukan upaya serius untuk campur tangan. Di jalur wajib menuju perbatasan selatan Kekaisaran Li Besar, sebuah kereta kuda diparkir di sisi jalan, dan Cui Chan duduk di atap kereta, menatap ke utara dengan ekspresi penuh harap. Wang Yifu duduk di posisi pengemudi, dan seperti biasa, dia benar-benar diam. Yulu sedang merapikan barang-barangnya, sementara Xie duduk di samping Wang Yifu dengan santai dan riang. Ia dan Yulu saling membelakangi, dan ia mengayunkan kakinya ke depan dan ke belakang sambil mengemil biji bunga matahari. Tiba-tiba, Cui Chan menghentakkan kaki ke bawah sambil berseru, mereka akhirnya sampai. Wang Yifu tetap membelakangi Yulu sambil berkata dengan suara pelan, jaga dirimu, yang mulia. Yulu tersenyum sambil mengangguk. Begitu juga, Jenderal Wang. Wang Yifu juga mengangguk kecil, dan baru saja hendak mengatakan sesuatu lagi ketika Xie menepukkan kedua tangannya, baru saja menghabiskan segenggam besar biji bunga matahari, dan berkata dengan suara ringan dan ringan, tidak perlu seorang jenderal terhormat sepertimu berbicara kepada tahanan rendahan seperti kami. Aku berutang banyak pada tuanmu, kata Wang Yifu sambil tersenyum kecut. Xie meletakkan tangannya di lutut sambil menatap langit, lalu tersenyum dan menjawab, kalau begitu, seharusnya kau mengatakan ini kepada semua orang yang telah meninggal. Aku tidak ikut serta dalam pertempuran itu, dan aku juga tidak bunuh diri setelah kejadian itu. Sebaliknya, aku baik-baik saja, dan aku akan segera menjadi murid Akademi Tebing Gunung yang baru, jadi tidak ada alasan bagimu untuk mengatakan ini padaku, Jenderal Wang. Jangan pedulikan dia, Wang Yifu, sela Yulu. Dia hanya anak kecil yang belum dewasa, dan dia punya banyak amarah yang terpendam, tapi tidak tahu harus melampiaskan kekesalannya kepada siapa, jadi dia melampiaskannya pada siapapun yang dia bisa. Apa kau masih berpikir kau pangeran terhormat Kekaisaran Lu? Xie mencibir, apa hakmu merendahkanku seperti ini? Yulu tersenyum dan tidak memberikan tanggapan apapun sambil terus merapikan barang-barangnya.
Sementara itu, Wang Yifu merasa sedikit jengkel. Kalau saja dia tidak khawatir akan keselamatan kedua anak itu, tidak mungkin dia mau melayani Ibu Song Jixin. Rombongan Chen Pingan sedang berjalan ke selatan menyusuri jalan resmi ketika tiba-tiba ia melihat seorang anak laki-laki yang dikenalnya berlari ke arahnya. Anak laki-laki itu menunjukkan antusiasme yang begitu membara sehingga ia tampak jauh lebih gembira melihat Chen Pingan daripada seorang gadis muda yang akan bertemu pria impiannya. Anak laki-laki muda itu tak lain adalah Cui Chan, dan ada senyum cemerlang di wajahnya saat dia menyatakan, "Chen Pingan, aku tahu ini mungkin terdengar seperti lelucon bagimu, tetapi aku katakan sekarang dengan ketulusan dan keseriusan yang paling dalam bahwa mulai hari ini, aku adalah muridmu. Kalau kau tidak mau menerimaku sebagai muridmu, aku akan bunuh diri di sini sekarang juga. Setelah aku mati, jangan lupa untuk mendirikan batu nisan untukku dan mengukir kata-kata, makam murid Chen Pingan di batu nisan itu." Chen Pingan tertegun hingga terdiam, dan baru setelah beberapa lama dia tersadar kembali saat bertanya, "Siapa nama aslimu?" "Cui Dongshan," jawab Cui Chan sambil tersenyum lebar. Chen Pingan mengangguk, "Baiklah, aku akan pastikan namamu juga tercantum di batu nisan."